Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatul hura, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum ya'lamun yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adalul iman. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, tiada kata yang pantas untuk diucapkan pada kesempatan siang Jumat ini kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan hidayahnya tadi kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kanan kita dibalas oleh Allah sebagai pahala, dan setiap langkah kaki kiri kita mudah-mudahan menjadi kifarat dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju cahaya iman dan Islam, sehingga berkat jasa-jasa beliaulah kita berada dalam ajaran yang benar, yaitu dinul haq atau dinullah, atau kita kenal dengan dinul Islam. Mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan siang Jumat ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat takwa, khusus bagi khatib sendiri dan umum bagi hadirin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, karena dengan detail inilah insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa tidak asing lagi, sering para khatib menyampaikan, yang intinya adalah imtisali awamirillah wa tinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi sekuat tenaga larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, kalau kita perhatikan fenomena alam akhir-akhir ini, juga kita teringat tahun 2022 yang lalu pernah digoncangkan dengan berbagai ujian atau musibah. Maka khatib akan mencoba mengupas tentang hikmah di balik musibah. Sebagaimana tadi dalam mukadimah khatib membacakan salah satu ayat yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan, dan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia. Ayat ini atau ayat di atas dijadikan sebagai pengingat bahwa pemeliharaan keseimbangan ekosistem alam ini adalah tanggung jawab manusia. Karena manusia dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah di muka bumi atau khalifatul fil ardh. Maka baik dan tidaknya bumi ini itu sudah diamanahkan kepada kita. Oleh karena itu, mungkin bencana-bencana atau musibah yang terjadi akhir-akhir ini, kalau kita introspeksi diri, adalah karena ulah kita juga. Kita lihat bagaimana penafsiran Abu Bakar Siddiq tentang ayat ini, dan dia berbeda dengan penafsiran-penafsiran ahli tafsir lainnya. Dia mengatakan ada dua penyebab kerusakan alam ini. Pertama adalah dengan lisan, dan yang kedua adalah dengan kolbu atau hati. Dia mengatakan dalam pendapatnya, al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Faida fasada lisan bisababin masalan bakat alaihin nufus ay al-ashkhasu min bani adam. Wa idza fasada al-qalbu birriya masalan bakat alaihil malaikah. Yang artinya daratan adalah lisan dan lautan adalah kolbu. Jika lisan telah rusak dengan caci maki misalnya, maka jiwa-jiwa anak Adam akan menangis. Dan juga kolbu apabila telah rusak disebabkan ria, sombong dan lain sebagainya, maka malaikat pun akan menangis. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, dari penjelasan tafsir atau penafsiran yang ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq ini mengambil kesimpulan bahwasanya lisan seharusnya dipergunakan untuk dzikrullah, istighfar, dan ucapan-ucapan yang baik. Dan apabila ini sudah tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan oleh Allah, maka akan timbullah kerusakan-kerusakan. Begitu juga hati manusia diibaratkan bagaikan lautan, karena luas dan dalamnya kita tidak tahu. Maka apabila sudah masuk ke dalam hati manusia, baik itu yang baik maupun yang rusak, atau sudah kebanyakan yang rusak, maka timbullah kebesaran-kebesaran dunia dan hilanglah kebesaran Allah dalam hatinya, sehingga Allah menegurnya dengan berbagai macam musibah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Atau kita lihat bagaimana gunung-gunung di sekitar kita dulu mungkin ditanami dengan tanaman-tanaman yang tua, maka sudah dibantai, diganti dengan jagung dan lain sebagainya, sehingga Allah mengingatkan bahwasanya ekosistem itu adalah tugas kita dan kita memelihara lingkungan. Maka kalau kita kembalikan, kita tanam dengan tanaman-tanaman tua, misalnya durian dan lain sebagainya, maka insya Allah itu pun akan bagus. Kemudian dalam surat Al-Jadalah ayat 5, ketika manusia dikagetkan dengan kejadian itu, maka seolah-olah bumi itu berbicara. Bumi mengatakan dalam ayat yang kelima, fa inna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan aku. Maka ketika manusia bertanya kepada Allah atau kepada bumi, apa yang terjadi? Maka bumi itu juga mengatakan, ini adalah sudah perintah Allah. Kemudian dalam ayat lain juga menjelaskan bahwasanya ini adalah salah satu kiamat sugro. Artinya fenomena alam yang terjadi pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya satu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka digoncanglah bumi ini dan manusia terkaget-kaget. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, bagaimana hikmah yang terjadi? Ada 3 alasan atau 3 hikmah kalau kita lihat fenomena alam ini. Yang pertama adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Apabila kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini,
harus kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekatkan diri, insya Allah kasih sayang Allah akan ada lagi kepada hamba-hambanya. Misalnya dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dan terutama adalah menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An Anasin marfu'an yaqulullahu azza wa jalla inni la uhimmu bi ahlil ardi azaban faida nadarat ila ammarin buyuti wal mutahabina wal mustaghfirina bil ashar suripat dalika anhum, yang artinya sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dalam hadis marfu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada hamba-hambaku di bumi, maka aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku atau masjid yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang mengharapkan ampunan dariku, maka aku palingkan azab itu. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang bahagia, jadi hikmah yang pertama kalau kita ingin terhindar dari bala adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga sholat 5 waktu sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita harus memperbanyak sedekah, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tadba'ul bala. Sedekah adalah akan menghalangi bala atau menolak bala. Bukan berarti kita seluruh masyarakat desa Simpang 4 berkumpul untuk berdoa dan membacakan tolak bala. Akan tetapi tolak bala yang sesungguhnya adalah menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak sedekah. Apalagi hari ini sudah banyak sekali proyek-proyek akhirat, baik itu pembangunan masjid, musola, sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah salah satu proyek-proyek akhirat dan bisa terhindar dari bala. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita adalah jangan sekali-kali kita berbuat maksiat, karena dengan perbuatan maksiat itulah adalah pancingan dari bala. Misalnya di sebuah kampung ada perjudian atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma kesusilaan, maka kalau kita tidak mau menegurnya, Allah akan timpakan azab tanpa kecuali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falam yughayyiruhu amahumullahu biqabi. Barang siapa melihat kemungkaran kemudian membiarkannya, maka Allah akan timpakan azab tanpa kecuali. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang bahagia, jadi kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, hikmah di balik musibah ada 3. Yang pertama, sebagai kasih sayang supaya hambanya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, perbanyaklah sedekah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, hindarilah perbuatan maksiat sekecil apapun. Mudah-mudahan ini tidak Allah berikan kepada penduduk yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagai renungan terakhir, Allah juga berfirman dalam Al-Quran ayat lain, yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fawadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka Allah memberikan pelajaran supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin sedang jamaah-jamaah yang bahagia, inilah yang bisa khotib sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat tetapi bisa kita ambil pelajaran dan kita pahami supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ikum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.